Hai Sobat IFS, Anda semua pasti tidak asing lagi dengan Tyrannosaurus dan Brontosaurus. Bahkan tokoh-tokoh mainan membuat monster-monster lucu ini terlihat tidak menyeramkan. Dan sutradara film berusaha menjadikan mereka semua tokoh utama di filmnya. Tahukah kamu, ada beberapa makhluk punah yang menyeramkan dan aneh yang pernah menghuni bumi? Dan inilah hewan punah yang sangat aneh versi IFS. Stetacanthus. Memiliki panjang sekitar 70 cm, penampilannya seperti hiu. Yang membuatnya aneh adalah sirip di punggungnya dan kepalanya yang berbentuk tidak biasa, menyerupai landasan atau papan setrika. Dan permukaannya seperti paku-paku kecil. Para ahli berkesimpulan bentuk ini berperan sebagai ritual dalam perkawinan atau digunakan untuk menakuti calon pemangsa. Stetacanthus memiliki sirip dada yang sangat unik, terdiri dari metapterygium dengan lampiran cambuk yang terpasang. Stetacanthus yang hidup 400 juta tahun lalu cenderung berpatroli di perairan pantai yang dangkal untuk mencari makanan. Ia memakan ikan kecil, krustasi, dan cumi. Ada bukti Stetacanthus mungkin bermigrasi, kembali ke tempat tertentu untuk kawin dan melahirkan. Dia bisa dipastikan berenang cukup cepat, meskipun tidak cukup cepat untuk menghindari dari kenyataan. Quetzalcoatlus. Dijuluki dewa alam yang agung, Quetzalcoatlus mendapat gelar Pterosaurus terbesar. Quetzalcoatlus dianggap sebagai yang terbesar dari semua makhluk terbang yang pernah ada di bumi. Menurut berbagai data, makhluk ini tumbuh dengan sangat cepat. Lebar sayap yang terbesar sepanjang 12 meter. Kehidupannya kira-kira di sekitar pantai, karena bentuk paruhnya yang kemungkinan untuk menangkap ikan. Namun kemungkinan, Quetzalcoatlus juga memangsa dinosaurus kecil. Beratnya hanya 250 kg. Makhluk ini memiliki leher yang ramping dan terlihat seperti jerapah. Biasanya seekor burung berjalan dengan dua kaki, tapi berbeda dengan Quetzalcoatlus yang berjalan di atas tanah dengan keempat kakinya. Paruhnya yang panjang dan tajam memiliki bentuk yang mengerikan. Terlepas dari semua data ini, tidak jelas apa yang dimakan oleh makhluk ini. Hallucigenia. Ini adalah makhluk yang terlalu aneh. Panjang dan berduri terlihat seperti makhluk yang sangat beracun. Yang membuatnya sangat aneh, bertahun-tahun para ahli tidak bisa mengidentifikasi di mana kepala berada, di mana ekor berada. Memiliki kondisi fisik dengan cakar di kaki dan duri yang tajam dan panjang di belakangnya. Fosilnya ditemukan di Kanada dan Cina. Makhluk ini sekarang dikenal sebagai cacing bolopodian. Beberapa peneliti beranggapan Hallucigenia mewakili nenek moyang awal cacing beludru hidup. Meskipun peneliti lain lebih menyukai hubungan yang lebih dekat dengan arthropoda. Archelon. Makhluk ini memiliki gelar sebagai kura-kura terbesar yang pernah hidup di bumi. Panjangnya sekitar 4,5 meter dan beratnya lebih dari 2 ton. Dan hidup di daerah yang merupakan laut di wilayah benua Amerika Utara pada akhir zaman kapur. Panjangnya 5 meter ketika kepalanya tidak bersembunyi. Kepalanya bergerak dengan cepat ketika bersembunyi dari lawannya atau menyerang mangsanya. Dengan kekuatan gigitannya dan kecepatan kepalanya, Archelon bisa melukai tangan raksasa Mosasaurus dan hiu. Archelon adalah target yang sangat sulit bagi pemangsa, dan sebagian besar predator yang memangsanya akan terluka ketika berhadapan dengan Archelon. Para peneliti menyatakan bahwa hewan purba ini sangat pemalas karena dia senang bersembunyi di lumpur dan tertidur. Keinginannya sangat alami menyerupai manusia pada umumnya. Opavinia. Makhluk ini penghuni laut Cambria yang sangat aneh karena memiliki penampilan yang unik.
Sehingga ketika pertama kali ditemukan fosilnya dan diterbitkan membuat para ilmuwan paleontologi menjadi penasaran dengan keunikannya. Ada 5 tunas kecil diporos di bagian atas tubuh, seperti selang untuk penyedot debu. Ia memiliki mulut yang disebut namin, dan memiliki gerigi seperti gunting kepiting di ujungnya. Dengan gunting ini, Ophaphinia bisa menangkap mangsanya dengan kecepatan mulutnya. Karena kondisi fisiknya yang hanya 4 cm hingga 7 cm, dan wujud Ophaphinia tidak memiliki sirip, tidak seperti ikan sebelah yang memiliki sirip meskipun hanya satu, kemungkinan Ophaphinia merangkak di dasar laut atau mengepakkan defisit mirip siripnya secara berurutan yang menyebabkan gelombang. Hewan purba punah dan lenyap akibat adanya bencana dahsyat di masa lalu. Ada baiknya juga hewan purba tersebut tidak hidup di masa sekarang.